Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-401. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-401 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham SDPC, TBLA, Maya, GJTL, Wika, dan saham Agro. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, sekali lagi teman-teman yang mungkin mau bergabung bersama kami di Joran Investama, teman-teman bisa silakan klik link di deskripsi atau teman-teman bisa mencari di Telegram t.me/jorangroup atau langsung cari Joran Group Telegram, dan itu teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar teknikal. Teman-teman bisa tanya jawab di sana, baik bantermologi juga akan disampaikan di sana juga, dan itu sifatnya masih free. Teman-teman juga bisa support kami di Instagram dengan cara follow Instagram Joranvest, di mana Joranvest ini merupakan salah satu platform edukasi yang mana menginformasikan teknikal, fundamental, bantermologi, dan nanti banyak sekali pengembangan seputar edukasi di bidang investasi. Jadi baik kripto, saham, nanti semuanya akan kita bahas di sana ya. Jadi jangan lupa untuk follow, dan mungkin doakan saja di bulan Desember kita sudah bisa launching platform dari Joranvest. Oke, saham pertama yang kita review kali ini adalah saham SDPC dengan kode dengan nama Millennium Pharmacon International Tbk, di mana saham SDPC tutup minus 4,11% di harga 140, dan saham ini memang transaksinya tidak begitu banyak, sepi, hanya 61 juta. Setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dia kembali mulai koreksi, dan menurut saya pribadi ini masih koreksi sehat karena masih belum tembus lagi di bawah level PBL atau level support terkuat di 131. Jadi kalau selama dia masih bertahan di atas 131, tentu SDPC masih menarik. Lebih dekat dengan 131 tentu itu jauh lebih menarik. Artinya apa? Artinya jarak dari harga dengan support terkuat itu dekat, sehingga batasan risk itu juga terbatas, tapi potensi upside-nya itu masih terbuka lebar. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli SDPC, maka sekali lagi dekat dengan 131 itu mungkin bisa menjadi pilihan atau alternatif buy yang menarik ya. 131 sampai dengan 133 itu bisa menjadi opsi dengan batasan cut loss kurang lebih di 128, 129, dan target kenaikan ke 147 sampai dengan 184. Kemudian ada yang komen kemarin minta request karena fundamentalnya bagus. Oke, bisa kembali sesuai dengan reason masing-masing. Kalau memang dirasa fundamentalnya bagus, tentu itu bisa menjadi satu preferensi buat teman-teman. Tapi kalau saya cuma lihat sekilas dari RTI, memang perusahaan SDPC ini memiliki aset sekitar 1,4 triliun, kemudian liability 1,16 triliun ya, dan equity hanya 240 miliar. Artinya liability lebih besar dari equity. Artinya kita harus waspada, harus cek lagi lebih dalam apakah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya ini bisa terjaga dengan baik atau tidak ya. Ini kita harus ukur, di mana kita juga harus melihat kalau emiten-emiten farmasi itu sangat berhubungan erat dengan bahan baku obat-obatan ya. Kalau memang bahan baku obat-obatan itu diperoleh dari dalam negeri, tentu itu mesti menjadi satu tolak ukur yang aman. Tapi ketika dia masih import, kemudian ketika nilai dolar itu meningkat, maka tentu bisa membeban lebih berat lagi dari keuangan perusahaan-perusahaan di sektor ini. Jadi itu harus dipertimbangkan baik-baik. Kira-kira dengan kondisi saat ini, dengan debt to equity ratio yang cukup besar ini, apakah masih memberikan sustainability buat perusahaan ini ketika terjadi lonjakan kenaikan harga bahan baku? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan baik-baik. Walaupun seperti yang di komen bahwa secara gross profit marginnya bagus, kemudian secara operating profit, kemudian ROE-nya juga bagus, tapi harus dilihat lagi di posisi atau pos-pos lainnya. Jangan sampai kita hanya melihat di satu sisi, namun kita mengabaikan pos lain, sehingga akhirnya analisa kita tidak objektif, dan akhirnya kita salah memutuskan untuk mengambil atau memilih sebuah emiten untuk kita investasi. Jadi balik lagi kepada masing-masing. Kalau dirasa yakin dengan pilihannya, kalau sudah serius atau sudah riset mendalam di perusahaannya, ya ikuti risetnya. Ya, jangan terlalu terpengaruh oleh orang lain, tapi harus diingat bahwa tetap ketika kita mau analisa sebuah emiten,
maka tentu kita harus mempunyai banyak pertimbangan ya dari semua analisa rasio. Jadi tidak hanya sekedar beberapa rasio saja, sehingga benar-benar kita memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut memang benar-benar objektif. Tapi kalau balik ke teknikal, maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Next kita punya saham TBLA, di mana saham Tunas Baru Lampung ini ditutup minus 2,41% di harga 810. Secara teknikal menggunakan Golden Cross di chart saat ini, TBLA telah jebol dari level support terkuatnya di 820, dan ini cukup rawan sekali karena target penurunan berikutnya terakhir di 800, itu pun cuman trendline bawah, dan potensi penurunan itu pasti terbuka sangat lebar ya. Tentu bagi teman-teman yang mau membeli seharusnya lebih aman ketika dia bisa konfirmasi kembali atau bisa naik lagi di atas 820. Selama dia masih belum bisa naik di atas 820, tentu ini masih menjadi suatu titik yang belum aman untuk kita entry. Jadi kalau mau entry ya tunggu dia kembali atau breakout lagi di 820. Bisa entry dengan target ke 895 dan batas cut loss di bawah 800. Tapi kalau memang benar-benar dia tidak mampu menaiki lagi level 820, tentu lebih baik kita wait and see terlebih dahulu sampai nanti ada adjustment pebble baru atau kita menemukan level support baru yang mana itu bisa kita jadikan titik untuk entry kembali. Kemudian kita lihat dari sisi broker summary, memang di sini secara volume masih belum terlalu menarik. Kemudian secara struktur juga ini masih belum terlalu menarik. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa apakah TBLA masih bisa naik lagi karena secara historical Desember itu TBLA selalu mencatatkan kenaikan 7% selalu di bulan Desember selama 3 tahun terakhir. Bagi saya historical itu bisa kita pakai sebagai acuan, tapi bukan berarti bahwa historical itu bisa terulang kembali di Desember ini. Bisa saja iya, bisa saja tidak ya. Tapi kita harus balik lagi kepada fundamentalnya. Kenapa? Karena TBLA ini dia bergerak di industri yang mana adalah industri yang sedang booming ya, di mana CPO masih mendominasi dan laporan keuangan mereka juga itu positif sekali, di mana kalau kita perhatikan bahwa untuk TBLA sendiri ya di kuartal 1 EPS-nya sekitar 36, kuartal 2 EPS-nya 35, itu berdasarkan data RTI, dan mungkin masih bisa lebih tinggi lagi di kuartal 3 bahkan di kuartal 4. Nah, ini bisa menjadi salah satu sentimen positif yang mungkin bisa kembali mengulang historical dari TBLA di bulan Desember. Tapi sekali lagi bahwa historical itu hanya bisa menjadi satu panduan, menjadi suatu pedoman, tapi bukan berarti menjadi satu yang harus dia ikuti ya. Bukan berarti TBLA harus hijau, bisa saja merah. Jadi tidak ada yang pasti di bulan Desember dengan TBLA, tapi yang kita tahu bahwa TBLA selama 3 tahun terakhir memang hijau. Nah, oleh sebab itu kita prepare dengan segala kemungkinan. Kalau memang kita tetap optimis bahwa dia akan hijau, tentu kita harus prepare di mana sih titik entry yang tepat. Kemudian kita bisa mengukur ketika sampai Desember potensi upside-nya seperti apa. Kemudian juga kita batasi risiko kita sebesar apa. Nah, dengan jarak kurang lebih beberapa hari lagi untuk masuk Desember, maka tentu kita harus menggunakan swing ya. Jadi kita coba beli, pasang stop loss cukup lebar, kemudian kita kira-kira menargetkan di Desember nanti potensi upside-nya sebesar apa. Kalau risk reward-nya menarik ya tentu kita ambil, tapi kalau tidak menarik ya lebih baik kita wait and see atau kita cari emiten yang mungkin jauh menawarkan profit yang lebih menarik. Tapi kalau dilihat dari kacamata saat ini dengan chart saat ini, memang TBLA cukup rawan karena jebol di bawah PBL. Dia akan menarik kembali kalau memang bisa naik lagi di atas 820. Atau mungkin setelah dia turun terus, kita coba lagi pakai TGC, ternyata kita temukan ada level support baru. Nah, itu bisa juga kita pakai sebagai acuannya. Selanjutnya kita punya saham Maya dengan kode emiten dengan nama emiten Bank Mayapada, di mana saham Maya ini ditutup minus 0,69% di harga 720. Saham Maya ini sedang sideways konsolidasi di sekitaran area PBL
yang mana memang di harga saat ini 720 masih berada di bawah level 740, yang mana saat ini menjadi resisten paling kuatnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli Maya, tentu lebih bagus atau lebih baik kalau memang teman-teman bisa melihat Maya itu breakout dulu di atas 740. Kalau dia mampu melewati 740, tentu teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Tapi kalau dia tidak mampu melewati 740, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu di saham Maya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi broker summary, memang di sini secara volume ini masih belum menarik, namun secara structure ini sudah mulai menarik untuk saham Maya. Oke, sebelum kita lanjut untuk mereview ke saham berikutnya, maka sekali lagi teman-teman, kita iklan dulu. Bagi teman-teman yang mungkin mau berinvestasi saham di luar negeri, di bursa Amerika, teman-teman mau invest di Apple, Facebook, Netflix, Twitter, atau di Tesla, ataupun di emiten lainnya, teman-teman sekarang bisa lebih mudah menggunakan aplikasi GoTrade. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store atau di iOS, dan teman-teman bisa nanti klik link yang ada di deskripsi saya untuk bisa mendapatkan bonus sebesar $2. Jadi saya kasih $2 buat teman-teman yang daftar menggunakan link di bio saya ini. Jadi teman-teman bisa nonton juga beberapa series di YouTube ini. Ada bagaimana cara berinvestasi dengan mudah di bursa Amerika. Kemudian ada 3 alasan kenapa kita harus berinvestasi di sana. Kemudian kita mengenal fitur-fitur di aplikasi GoTrade, dan ada video terbaru lagi tentang bagaimana cara menjual dan membeli. Dan itu nanti teman-teman juga bisa bersama-sama ikut challenge di sana di video keempat. Kalau mau coba setiap minggu $1, kita beli emiten-emiten yang masuk dalam S&P Aristocrats ya, atau saham-saham yang selalu membagikan dividen selama 25 tahun terakhir. Jadi teman-teman kalau mau bergabung silakan klik link di deskripsi atau silakan ketik bit.ly/invest di Amerika, dan teman-teman bisa klaim $2 free ya ketika mendaftar menggunakan link tersebut. Selanjutnya kita punya saham GJTL, di mana saham gajah tunggal TBK ditutup minus 0,71% di harga 705, di mana kalau kita perhatikan bahwa GJTL sempat low di 700, namun closing berhasil di 705, dan ternyata 705 ini merupakan support terkuat. Beberapa kali sudah diuji, ini 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7 kali diuji, sama ini 8 kali diuji, dan ini cukup kuat sekali ya. Kalau jebol, waspada, rawan sekali penurunan itu pasti akan dalam sekali ya. Takutnya ini dia akan bisa turun sedalam itu juga ya. Ini bisa pindah ke sini. Jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu teman-teman yang ingin membeli GJTL, pastikan dulu 705 ini kuat untuk dipertahankan. Kalau memang bisa bertahan di 705, boleh ambil 705, 710. Cut loss kurang lebih di 695, 690, 695. Target kenaikan menuju ke 725 sampai dengan 780. Akan tetapi kalau memang ternyata GJTL opening langsung dibanting di bawah 705 ya, lebih baik teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham GJTL. Kemudian dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum menarik, secara structure juga ini masih belum menarik. Jadi hati-hati, waspada. Kalau jebol di bawah 705 lebih baik kita wait and see, tapi kalau bisa kuat dan bertahan maka kita prepare untuk entry di saham ini. Next kita punya saham Wika, di mana saham Wijaya Karya Persero TBK ini ditutup minus 4,91% di harga 1.260. Dia dibanting cukup kasar setelah mencoba untuk breakout di resisten terkuatnya di 1350, namun sayang gagal. Satu candle besar sudah menghantui, dan ini tepat sekali dia sempat menguji level support terkuat di 1255, namun berhasil bisa naik tipis ya di 1260 ya. Dia kuat sekali bertahan di sana. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Wika, pastikan 1255 ini tidak jebol ya. Pastikan dia bisa bertahan di level tersebut. Kalau jebol lebih baik wait and see. Potensi penurunan itu terbuka sangat lebar sekali, cukup dalam, bisa sampai 1200, bahkan bisa lebih dalam lagi. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, lihat-lihat dulu. Kalau jebol di bawah PBL, kita wait and see, kita jangan masuk.
nanti tunggu sampai ada level support baru atau PBL baru, nah itu kita bisa entry. Tapi kalau memang bisa kuat dan bertahan, ya sudah kita coba entry di 12.55, 12.60, cut loss di 12.40, 12.35, target kenaikan menuju ke 13.35 sampai ke 13.50. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, secara structure ini tidak menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-401 hari ini adalah saham Bank Rakyat Indonesia Agroniaga dengan kode emiten Agro, di mana saham Agro ini tutup minus 4,63% di harga 2060 dengan level PBL, level support terkuat di 2040, yang mana artinya cuma selisih 2 poin lagi dia akan menguji level support terkuatnya di 2040 ya. Ini sudah coba naik, namun sayang satu candle besar cukup dalam sekali dan candle ini bisa sama dengan kenaikan 2 hari, dan ini cukup rawan sekali model candle seperti ini. Sehingga teman-teman perhatikan betul, kalau jebol di bawah 2040 lebih baik kita wait and see. Lebih baik kita cari titik lain, level support lain untuk kita ambil saham Agro. Tapi kalau dia bisa kuat dan bertahan, maka ini menarik sekali. Karena apa? Karena dia dekat dengan support terkuat, potensi untuk risikonya juga kecil. Kita bisa cut loss mungkin di 2010, 2020, tapi target kenaikan kita bisa di 2190 sampai bisa ke PBH di 2350. Jadi perhatikan betul, 2040 wajib untuk dipertahankan. Jebol di situ lebih baik kita menghindar. Tapi kalau kuat bertahan, maka kita bisa ambil momentum untuk membeli saham Agro. Kalau dari sisi broker summary, jelas ini tidak menarik sama sekali, baik dari volume maupun structure. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-401 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share, agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.